Ter materinya itu kan sebenarnya 2 ya, Fourier dan wavelet. Memang untuk praktikumnya kita hanya berikan yang, wavelet aja kayaknya. Sama kayak kalian dulu ya, kalian wavelet aja ya. Perbedaan Fourier dan wavelet. Ini. Kalau Fourier kan kita hanya punya satu informasi frekuensi, hanya tahu informasi frekuensi dominan ya. Kita menyebutnya frekuensi global. Jadi kalau data kita masukkan data time series lalu kita olah gitu ya, nanti di hasil Fourier-nya tuh kita tahu data itu punya frekuensi dominan berapa saja. Contohnya ini, muncul frekuensi dominan 27 tahun, 4,8 tahun, 17 tahun, dan sebagainya. Nah, kalau pakai Fourier itu berarti kita asumsikan ya datanya kan stasioner bahwa frekuensi ini muncul gitu kan terus di dalam data. Tapi pada kenyataannya kondisi data kita itu kan non stasioner ya. Frekuensi tadi itu ternyata tidak selalu muncul sepanjang data. Misalkan ada frekuensi kalau di Fourier muncul 12 bulan gitu kan atau 1 tahun. Maka sebenarnya ternyata ketika kita lihat lebih detail periode 12 tahun itu misalkan karena pengaruh monsun itu tidak sepanjang tahun gitu tapi ada tahun-tahun tertentu yang, dia itu nggak begitu kuat gitu. Contohnya di sini ya, kalian bisa lihat ini periodenya kan sekitar 12 bulan di sini. Tapi ada tahun tertentu dia itu kuat, tapi ada tahun tertentu seperti di tahun 1967 ini kan dia lemah. Yang dominan itu malah, ini periode yang lebih besar, yaitu contohnya 32 bulan gitu atau sekitar, 1,5 tahun gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan wavelet ini untuk melihat periode-periode tertentu itu yang periode dominan tertentu ini munculnya atau kuatnya itu di kapan saja. Fungsinya apa? Kalau di atmosfer gitu ya, kita mungkin bisa menganalisis gitu. Kalau sepanjang tahun muncul muncul, maka mungkin ini dari monsun kan, tapi ada periode tertentu ternyata kita bisa mengidentifikasi monsun ini tidak dominan terhadap pengaruh hujan di wilayah kita misalkan. Ternyata, di tahun 1967 ini ada periode lain misalkan, periode 2 tahunan, 3 tahunan yang lebih kuat. Lalu habis itu baru kita cari kan, kira-kira periode 2 tahun, 3 tahun itu apa? Kita cocokkan, cocokologi dulu kan gitu. Nah, yang lain di sini ada 2 sinyal yang sama-sama kuat yaitu 1 tahun dan juga periode 4 bulan. Periode 4 bulan ini apa? Tetap juga misalkan di sini MJO. Nah, kita dari analisis ini kita bisa mengidentifikasi data kita itu misalkan parameter hujan itu dipengaruhi oleh variabel fenomena atmosfer apa saja dari si analisis wavelet. Kemudian kalau sunspot gitu ya, mungkin nanti kalau kalian mau ngasih contoh sunspot, bisa juga untuk menganalisis sunspot kan ada siklus, yang 11 tahunan ya. Ternyata hanya siklus 11 tahunan itu tidak sepanjang tahun kuat gitu di dalam data. Ada periode ternyata ketika dia kuat, ada periode ketika dia, bukan kuat, ada periode ketika dia naik, ada periode ketika dia turun. Ketika dia naik, kita cari apa yang sedang menguat di belakang, ternyata ada kalau di sini contohnya ya, di sini ada sinyal spot yang kuat, kan ini datang spot gitu ya. Lalu kita cari gitu di tanggal ini, di tahun ini, di matahari itu ada aktivitas apa? Apakah dia ada flare, peningkatan flare, CME atau mungkin ketika di sini misalkan data sunspot-nya itu berkurang gitu ya, ternyata ada gangguan terhadap, ada gangguan di matahari dalam bentuk gelombang Rossby yang di matahari.
Nah, ternyata menimbulkan, gangguan terhadap jumlah sunspot misal contohnya ya. Jadi kita bisa identifikasi pola ini muncul disebabkan oleh mekanisme apa, menggunakan wavelet. Kalau menggunakan Fourier itu kita nggak bisa menganalisis, kita tidak bisa mengidentifikasi kira-kira dia menguat atau melemah karena apa, kita hanya tahu bahwa di sini ada periode dominan 1 tahun, oke, kemungkinan besar monsun, ada periode 2 tahunan, kemungkinan ENSO, ada periode 4 bulanan, kemungkinan itu misalkan MGO gitu. Nah, tapi kapan dia kuat atau lemahnya kita nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian ya kalau yang membedakan apa dengan Fourier, kalau Fourier itu pakai gelombangnya itu kosinus, sinus kosinus, kalau di wavelet itu pakai mother wavelet, gelombang-gelombang kecil gitu dalam bentuk wavelet ini yang nanti, bentuk gelombangnya itu bermacam-macam. Kalau Fourier kan fungsi basisnya itu data kita kalikan dengan fungsi basis data X T misalkan, kita kalikan dengan fungsi basis E pangkat I, theta, pi, k, dan seterusnya per n itu. Nah, itu sebagai fungsi basis, gelombang fungsi basis atau dalam bentuk semacam template-nya untuk gelombang sinus kosinus yang kita kalikan dengan data. Maka kalau wavelet ini fungsi basisnya itu dalam bentuk gelombang yang kecil-kecil tadi. Nah, bentuk gelombangnya itu berbeda-beda. Bentuk gelombang yang berbeda-beda ini kita menyebutnya sebagai mother wavelet. Mother wavelet ini jenisnya macam-macam. Ada orthogonal to continuous wavelet transform. Dari MARF ini nanti untuk mencari frekuensi dominannya itu yang mana serta kapan dia muncul, maka si mother wavelet tadi kan gelombangnya kecil ya. Nah, ini digeser-geser. Digeser-geser, dicocokkan waktu, kemudian diskalakan. Nah, diskalakan itu maksudnya apa? Diskalakan itu nanti di ini. Kalau kita skalakan itu seolah zoom kan. Jadi si gelombang ini untuk melihat apakah dia cocok, kan kita punya data ya, data gini. Nah, gelombang ini kita geser-geser untuk menunjukkan apakah dia cocok dengan data di periode ini. Kita geser, geser, geser gitu di setiap periode waktu ini, di setiap time-nya. Nah, kadang kan ada yang gelombangnya itu kecil, tinggi kayak gitu kan di data ada naik. Nah, kemudian untuk menyesuaikan itu agar sesuai agar cocok gitu, maka kita skalakan si gelombang ini, kita skalakan itu kita zoom. Kita zoom, misalkan kita zoom 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah, zoomnya itu kalau 1 kali itu maka zoomnya itu sejumlah pangkat 2 gitu. Jadi 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2 berarti kalau 1 kali maka 2 pangkat 1, kemudian kalau 2 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat sekian nanti ya kita sesuaikan, akan disesuaikan dengan fluktuasi dari datanya. Jadi fungsi gelombang si wavelet ini nanti gelombangnya akan digeser-geser terhadap waktu dan juga diskalakan. Diskalakannya itu tadi, apakah dia di zoom in atau di zoom out kan gitu ya, kayak semacam fungsi zoom in atau zoom out. Digeser tadi fungsinya apa? Untuk melihat si frekuensi tadi muncul atau pola tadi munculnya kapan gitu. Nah, diskalakan untuk melihat frekuensi itu punya periode-periode dominan yang mana saja. Ini ya contohnya kalau digeser-geser atau translasi, ya tadi sepanjang data itu kita geser aja gelombang si mother wavelet-nya. Kalau diskalakan gitu, maka kalau kita stretch gitu, dia gelombangnya itu akan punya frekuensi yang
lebih kecil. Time-nya makin lebar, maka frekuensinya lebih kecil. Tapi kalau kita persempit gitu, kita persempit ini gelombangnya, maka J-nya itu lebih kecil, frekuensinya lebih besar. Tuh. Kemudian, nah jenis-jenis si gelombang kecilnya itu macam-macam. Ada yang untuk diskrit, ada untuk yang data diskrit, ada yang untuk data kontinu. Makanya ada discrete Fourier transform, ada yang continue wavelet transform. Kalau itu contohnya adalah jenis mother waveletnya, bentuk gelombangnya seperti ini tuh HART. Nah, fungsinya itu apa? Kadang untuk ini, mendeteksi perubahan mendadak pada sinyal untuk edge dari gambar. Kemudian ada DB wavelet itu kompresi. Jadi kalau kalian mengkompres PDF, mengkompres pakai sinyal wave ini. Terus ada juga jenis masih bilang flat, kemudian ada bayu ortogonal. Bayu ortogonal ini untuk citra medis, untuk menghilangkan noise. Kemudian ada juga beberapa jenis yang lainnya nggak disebutkan. Nah, tapi fungsinya beda-beda. Nah, kemudian ada juga yang jenis continuous wavelet transform, contohnya itu spline. Nah, ini yang biasanya kalian kalau belajar ARGIS kan ada interpolasi pakai spline ya. Nah, interpolasi spline itu pakainya ini. Pakai gelombang wavelet yang seperti ini. Nah, fungsinya nanti kalau kalian pakai interpolasi spline, data spasial itu nanti akan kelihatan lebih halus kan, karena diinterpolasi dengan gelombang ini. Kemudian ada mother morlet. Oh, ini yang umumnya kita gunakan untuk melihat, untuk mendeteksi periode osilasi dominan, kapan osilasi tersebut muncul di dalam waktu. Sebentar ya, saya tutup dulu. Nah, ini yang umum kita gunakan di data iklim, geofisika, seismologi, dan astronomi. Jadi kita pakai nanti untuk praktikum pakainya jenis ini. Mother wavelet atau fungsi basisnya yang ini. Ada lain Mexican head yang kayak sombrero. Ini juga kadang dipakai di kita, tapi lebih umum pakai morlet tadi. Kok ini morlet lagi? Sorry. Namanya belum diganti. Nanti ini harusnya Mexican ya, ini Mexican head. Ini Gaussian, sorry, ini namanya belum diganti. Nah, jenis-jenis ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nanti di praktikum itu bisa diganti-ganti sebenarnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan mau menganalisis apa. Beberapa itu ternyata kita nggak selalu pakai yang morlet, tapi kita bisa juga pakai tipe yang lain gitu seperti DB. Ini untuk analisis konvektif gitu. Pola konvektifnya itu di mana itu pakai DB. Kemudian untuk menganalisis gelombang Rossby, kita bisa morlet dan seterusnya. Di astronom itu ada juga beberapa jenis. Morlet tetap umumnya dipakai untuk cari osilasi apa, osilasi dengan frekuensi berapa yang dominan dan munculnya kapan, itu juga pakai morlet. Tapi untuk pengolahan citra itu beberapa kita pakai yang DB. Dobie Hayes itu DB ya. Nah, ini untuk aplikasinya. Kemudian umumnya kan kita pakai yang continuous wavelet transform yang dalam bentuk morlet ya, gitu. Karena di spesifikasi ini ya memang kita butuhkan untuk melihat osilasi ini kapan munculnya, osilasi berapa, frekuensi berapa yang muncul gitu. Nah, persamaannya ini ya. Kalau yang sebelumnya itu Fourier, itu XT yang kita kalikan dengan fungsi basis tadi, I minus I, theta, P dan seterusnya, K per N dan seterusnya, data kita kalikan dengan fungsi basis. Kalau di wavelet, data kita kalikan dengan fungsi basis juga.
Fungsi basisnya apa? Fungsi basisnya itu tadi, si mother wavelet, gelombang tadi. Kalau, Fourier fungsi basisnya itu kan gelombang sinus, kosinus tak berhingga kan ini. Tapi kalau wavelet, gelombangnya tadi dalam bentuk si mother wavelet tadi, apakah Morlet dan seterusnya. Nah, si mother itu digeser-geser terhadap waktu. Nih, digeser terhadap waktu dan diskalakan. Nah, A ini adalah faktor skala, T itu waktunya gitu. Digeser-geser terhadap waktu kan di bagian ini. Jadi nanti si wavelet itu akan punya hasil akhir sebagai fungsi skala dan fungsi time yang digeser-geser. Jadi A itu fungsi skala, B itu fungsi time-nya. Skalanya itu di sini, sumbu Y. Sumbu X-nya ini yang time. Berarti ini kan yang B, ini yang A. Nah, kemudian ditampilkan dalam bentuk power spektrum atau energi. Energinya itu adalah ini dikuadratkan. Nanti ini dikuadratkan, hasilnya adalah warna-warna ini. Gitu. Dalam bentuk peta 2 dimensi berupa informasi energi yang menunjukkan kapan osilasi ini muncul. Osilasi ini kan diperoleh dari si skala tadi kan. Tadi kan skala. Kalau dia kecil gitu ya. Kalau dia kecil, mother waveletnya misalkan tadi kan bentuknya makin lancip gitu kan. Nah, kalau dia makin lancip itu kan berarti dia makin kecil time-nya, tapi frekuensinya makin. Nah, kalau dia time-nya makin lebar, skalanya makin lebar, maka frekuensinya makin rendah. Frekuensi makin rendah itu kan berarti misalkan kalau frekuensi makin tinggi, dalam 1 tahun itu misalkan ada 5 gelombang, maka dibandingkan dengan dalam 1 tahun hanya 1 gelombang, maka yang ini kan lebih high frekuensi. Ini low frekuensi. Nah, yang high frekuensi itu berarti skalanya itu lebih rendah. Scale yang lebih tinggi itu berarti yang low frekuensi. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk mereview, mengingat sebentar tentang konsep waveletnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, oke. Nih, tadi si fungsi itu kan kita geser-geser, ini terhadap waktu, kita skalakan, nanti diskalakannya itu dengan pangkat dengan basis 2. Gitu. Nah, oke, hanya tambahannya. Pada aplikasinya tidak langsung menggunakan persamaan ini, tapi dinormalisasi. Dinormalisasi itu bagaimana dengan cara menambahkan faktor normalisasi. Faktor normalisasinya mana yang ini. Fungsinya apa, nanti kalian bisa ya sekilas aja mungkin ya. Nanti saya jelaskan di kelas untuk fungsi normalisasi. Jadi persamaannya yang ini yang dipakai berupa XT-nya itu adalah sinyal data kita, data time series. Ini adalah mother wavelet-nya, bergantung jenisnya, bentuk gelombangnya nanti bergantung jenis mother wavelet yang kita gunakan. Ini adalah translasi, kita digeser-geser terhadap waktu. Ini adalah faktor scaling-nya atau dilation-nya. Dan ini faktor normalisasi. Normalisasi ini berkaitan energinya itu tetap ketika diskalakan. Energi itu dari mana? Energi itu yang tadi. Ini kuadrat tadi nanti hasilnya adalah energi. Itu. Kenapa berubah ya tadi? Kalau dia di stretch, sebenarnya kan dia kuadrat itu kan dihitungnya itu adalah
luasannya ya, luasan ini ya, kuadrat tadi itu akan menghitung luasan ini. Nah, kalau dia dipersempit nanti luasnya makin kecil, kalau dia diperlebar gitu maka luas nah ini akan mempengaruhi antara ketika dia mengalami dilahirti. Untuk menjaga agar, rasionya itu setara gitu, maka digunakan normalisasi. Fungsinya itu. Oke, untuk reviewnya selesai sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke skripnya? Oke, aman ya? Semoga kalian masih ingat. Kemudian masuk ke skripnya. Kalau nggak salah skripnya itu dulu kalian apa, ENSO ya? Melihat pola ENSO ya? Sama skripnya dengan yang punya kalian dulu, masih sama. Datanya yang kita gunakan itu adalah, sebelumnya dijalankan dulu ya fungsi wavelet-nya. Fungsi wavelet, fungsi function-nya itu dijalankan dulu, lalu data yang kita gunakan itu adalah data SST, si surface temperature, SST Nino 3. Nah, ini yang perlu, ini bentuk datanya, udah jalan. Nah, yang ketika nanti kita merubah panjang data, maka ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan di sini. Kalian semoga masih ingat juga. Kenapa perlu disesuaikan bagian ini? Nah, sambil mereview juga ya. Ini perlu hitung-hitungan ya nanti. Jadi kita itu perlu menentukan level dari skala. Maksudnya level skala itu apa? Tadi kan kita punya parameter A dan B, di mana yang A itu adalah skala, yang B itu translasinya ya, yang digeser-geser ya. Nah, gini, kalau kita punya data 1 tahun, 2 bulan, 2 tahun mungkin ya, data tahunan gitu ya. Data tahunan, data bulanan ya, data bulanan. Ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini 2 tahun kan. Berarti ini 24, ini 12 ya, ini 1. Nah, kalau kita punya data bulanan gitu, datanya bulanan. Gitu. Misalkan ini nanti dibagi menjadi 12 ya. Periode terkecil gitu ya, yang bisa dianalisis, frekuensi tertinggi, bukan terkecil ya, frekuensi tertinggi yang bisa ditangkap oleh data itu berapa gitu. Nah, ini nggak boleh sembarangan gitu. Kalau kita punya datanya bulanan ya, kita nggak akan bisa menangkap 15 hari, data kita bulan. Atau kalau data kita 24 bulan, maka kita nggak bisa menangkap frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi 1 tahun.
Gini, kalau datanya 24 bulan, maka dalam 24 bulan itu frekuensi paling rendah itu adalah ini, dalam 24 bulan ada satu gelombang. Kalau dalam 24 bulan ada satu gelombang, maka frekuensinya itu adalah, mmm, setengah, gini ya, 0, per tahun. Artinya apa? Kalau data kita 24 bulan, maka frekuensi terendah itu adalah setengah cycle per tahun. Dalam 2 tahun, paling paling frekuensi paling rendah itu akan ada satu gelombang. Kalau satu gelombang, maka 1 tahun itu dia hanya ada setengah gelombang. Setengah gelombang di 1 tahun, setengah gelombang di 1 tahun berikutnya. Sehingga satu gelombang penuh itu ada di 2 tahun. Nah, ini kita nggak bisa me kita tidak bisa menentukan frekuensi yang lebih rendah dari setengah cycle per tahun. Jadi kayak frekuensi misalkan berapa ya, kalau gelombangnya itu gini ya, maka dalam 2 tahun itu baru setengah gelombang. Kalau dalam 2 tahun itu baru setengah gelombang, maka 1 tahun itu seperempat gelombang. 1 tahun seperempat gelombang tuh per tahun. Nah, kenapa nggak bisa? Karena data kita nggak kalau seperempat gelombang itu dalam 1 tahun, maka untuk satu gelombang kita butuh data minimal 4 tahun. Tapi data kita cuma 2 tahun, maka kita nggak bisa menentukan frekuensi ini gitu. Nah, ini ternyata ditentukan dengan level skalanya, karena level skala tadi menentukan, zoom in, zoom out-nya si mother wavelet-nya. Mother wavelet zoom in, zoom out-nya itu nanti akan mempengaruhi, bentar, saya copy dulu yang ini kelewat. Ini tadi ya. Sorry. Nah, akan mempengaruhi ini kan, skala tadi, level skalanya itu akan mempengaruhi ini. Seberapa besar kita akan menganalisis si data ini tadi, gitu. Sampai frekuensi berapa tahunnya. Itu dipengaruhi oleh panjang data. Jadi kita nggak bisa ngasal menentukan si level skalanya. Caranya gimana untuk menentukan level skala? Contohnya data ini ya, kita punya data dari SST ini dari tahun 1871 sampai 1997, yaitu 126 tahun. Oke, 126 tahun, untuk menentukan level skalanya, pertama kita hitung dulu, periode maksimum yang bisa kita analisis. Periode maksimum itu gimana ngitungnya? Pertama, kita bagi dulu dengan, separuhnya. Kita punya data kan 126 tahun.
kita bagi separuhnya menjadi 63 tahun. Kenapa separuhnya? Jadi tadi gini kan, kalau datanya tadi misalkan 24, maka untuk membentuk satu gelombang penuh gitu, maka separuhnya ini, separuh dari waktu itu adalah setengah gelombangnya gitu, setengah gelombangnya. Tapi X-nya, X-max-nya itu kita tentukan dari jumlah tahunnya ini berapa juga. Kita ketemu 63 tahun. Tapi perlu diingat bahwa skalanya itu kan basis ya, 2, 4, 8 gitu. Sehingga kita cari yang terdekat. 2 pangkat 1 kan, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Yang terdekat di sini berapa? 63. Nah, 63 yang terdekat itu bukan 32 tapi kan 64. Kita ambil X max-nya itu tahun, yang terdekat 4 tahun. Kita ambil ke atasnya ya, jangan ke bawahnya. Kalau ya kan sih, yang terdekat lebih dekat ke 64 kita 4. X max, nah, kita 60 tahun lagi masuk ke perempatan tahun. Nah, nolnya itu ada mencari S gimana, itu adalah periode minimum, berarti apa sih maksimum? Nah, dengan seperti kalau ini pakai frekuensi mungkin baik. Cara menentukan maksimum gimana? Cara menentukan itu adalah satu dari 2 kualitatif. Datanya tahunan. Sehingga 1 tahun sama per 2 tahun. Sama dengan 0 kalau kita begitu setengah per tahun. Di 1 tahun itu setengah sih. Data 1 tahun kita punya satu data akan kalau punya data minimal kita bisa puncak 1 minimal ya, kita bisa punya dari 2 data. Sehingga frekuensi tertinggi yang bisa diambil itu ada 1 gelombang itu dari tahun. Karena datanya data tahunan, 1 gelombang itu 2 tahun. Jadi targetnya punya 2 data untuk membentuk satu puncak, satu gelombang. SO-nya kita bisa tentukan ini 0,5. Nah, DJ ini biasanya kita mengambil ini agak seperempatnya ya biasanya, setengah dari ini. Nah, ini menjadi 2 tahun, Mbak, sebenarnya ini 0,5 per tahun ya, bukan tahun, 0,5 per tahun, siklus per tahun satuannya. Dari sini. 0,25 nih, mana ya menentukannya tuh. Karena ini tergantung mother. Jadi
ketika kita menentukan ini ya, kita bisa ambil, konstanta dulu aja gitu. Kita anggap ini sebagai suatu konstanta agar datanya itu smooth gitu. Kita anggap konstanta dulu. Penentuannya agak rumit ya ini. Ya udah kita pakai segini dulu gitu ya. Kita pakai ditentukan segini dulu untuk mother wavelet untuk data ini. Kemudian sekarang kan kita sudah punya 64, kita punya S-max-nya 64, kita punya SO 0,5, kita punya DJ-nya 0,25 gitu. Nah, kemudian sekarang untuk menentukan J-nya gimana ya kita masukkan S-max-nya 64 ini, maka kita punya 2J kali DJ itu sama dengan 128. 128 dari mana? 64 dibagi 0,5 ya. Berarti 64 kali 2, 1 sehingga 128 itu kan 2 pangkat 7 ya. Maka kita punya J kali DJ itu sama dengan 7 tahun. Nah, J-nya itu sama dengan 7 tahun per DJ. DJ-nya 0,25, maka kita punya J-nya itu sama dengan 7 dibagi 0,25 sama dengan 28. Nah, 28 ini apa? 28 itu adalah skala. Skala ketika kita perlu men-zoom-kan si mother wavelet-nya. Kita bisa zoom in, zoom out ya, zoom in, zoom out. Memperbesar si mother ini, tadi di slide yang tadi, si mother ini kita bisa perbesar, zoom out kan, zoom in zoom in kan sebanyak 28 kali. Zoom-kan perbesar sebanyak 28 kali. Kenapa? Karena 28 kali itu ya ditentukan dari si S-max-nya. Kita nggak mungkin memperbesar lebih dari 28 kali. Kenapa? Karena periode datanya nggak mungkin. Kalau lebih dari 28 kali datanya tahunan, kita hanya punya data sepanjang 126 data. Kalau kita zoom out kan lebih dari itu, maka misalkan ya, kalau tadi 128 itu, maka dalam 128 frekuensi paling rendah atau periode paling besar itu adalah gini, 1 belanjang 128 tahun. Kalau kita zoom-kan lebih besar lagi, maka gelombangnya gini, padahal datanya cuma segini. Jadi cakupan datanya itu nggak sanggup. Kita nggak bisa, periode itu nggak dicakup oleh data. Sehingga kita tentukan maksimum skalanya zoom. Kita zoom si mother-nya tadi, si gelombang tadi, maksimal adalah 7 tahun per DJ atau 28 kali. Nanti di sininya perlu diubah-ubah. Ini kita pakai 7, kenapa? Karena datanya 126 tahun. Kemudian kita tentukan tadi kan, S-max berapa, kita punya SO berapa, kita punya DJ-nya, kita ambil DJ-nya 0,25, kemudian kita ambil S0-nya, S0-nya itu adalah berapa tadi? 0,5, sehingga kita menentukan nilai S-max-nya ketemu nilai 7. Nanti ketika panjang data kita ubah-ubah, si J ini harus diubah agar zoom in zoom out-nya itu sesuai dengan panjang data gitu. Jadi kalau periodenya itu keliru gitu ya, nanti akan ada distorsi. Jadi akan ada problem terutama di edge-nya, kemudian mempengaruhi area yang signifikan juga gitu, sehingga harus tepat menentukan si nilai J-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih ingat nggak ini? DJ-nya sementara pakai 0,25 aja. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Apa? Izin Bu, Iya. tahun lalu itu, ada apa ya, permasalahan yang tidak menurut saya belum selesai dijawab oleh asisten praktikum itu sepertinya mengenai perhitungan DJ deh. DJ dan, Mmm, apa, karena mereka, menganggap DJ dan satunya lagi itu apa aku lupa, itu hal yang sama, tapi itu ada di skrip sih Bu, tapi mungkin nanti DT. Oke, DT nah ya? itu, ya Iya. ya. Iya, DJ dan DT-nya memang digunakan yang sama, nilai yang sama. Sebenarnya DJ dan DT itu nilai yang sama. Cuma, eee, sebentar saya share dulu. Mmm, ini siapa yang masuk? Oh, Gilang. Iya itu nilainya emang sama DJ, DT. Mana nih share screen. Jadi memang menghitungnya harus bolak-balik ya. Maksudnya kita nyari ini dulu sampai nanti ketemu, si J-nya. Mmm, DT, di atas ada DT kalau nggak salah. Mana ya DT? Ini. Sebentar, data SST-nya itu 3 bulanan tapi dijadikan 1. Nah, ketika nanti merubah data ini sebentar ya, saya pastikan dulu. Soalnya harusnya, nilainya DJ dan DT ini memang ditentukannya sama. Oke oke. Ya, DJ ini sama dengan DT. Sebenarnya di awal datanya itu adalah data seasonal, itu ya. Data seasonal increment-nya DT-nya itu 0,25, data increment-nya itu kan tiap, 3 bulanan kan. Dalam 1 tahun itu ada 4 data, sehingga
1 tahun itu 0,25 sebentar. Dalam 1 tahun ada 4 data sehingga DT-nya itu 0,25 tahun, gitu. Kemudian setelah itu, ini kan datanya seasonal awalnya, kita ubah menjadi data tahunan. Oke. Oke. Di sini ketika diubah menjadi data tahunan, nanti kita ubah ini jadi 1. DJ ini sama dengan DT memang. Tahunan, maka kita pakainya itu 1 kalau pakai data tahunan. Tapi kalau pakai data musiman kita pakai 0,25 gitu. Aman? Sudah? Dari sini sudah bisa Ya, Bu. sudah terjawab ya? Oke. Berarti kenapa pakai 0,25 karena datanya musiman. Tapi kalau nanti misalkan kita pakai data tahunan, kita ubah menjadi 1. Kalau pakai data bulanan, maka kita ambilnya 1/12 gitu nanti DT-nya. Mending gini ya, biar nggak bingung ya. 3/12. Ya, biar jelas ya, data musiman. Ini juga saya buat yang atas ini menjadi 3/12. Dah, ini ya. Kemudian menentukan J1 udah berarti ya, sudah aman. Oke. Ini gambar-gambar aja sih. Gambar. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan lagi adalah tadi, kan udah tuh dijalankan tadi kan berarti si gelombangnya itu kan, si gelombang mother-nya tadi kan digeser-geser ya. Di frekuensi ini, di skala 1 ini digeser sepanjang data, di skala 2 digeser sepanjang data sampai, dia setiap menggeser itu kan ketemu si energinya tadi. Energi itu yang si hasil W A, B kuadrat tadi. Nah, energinya tadi ditampilkan dalam bentuk ini, power spectrum. Kalau energinya besar, maka osilasi itu muncul. Munculnya kapan? Kan dia si mother tadi kan digeser. Di sini dia ternyata spektrumnya tinggi. Di sini ternyata dia rendah. Kemudian tinggi lagi. Nah, ketika digeser itu si W kuadratnya tadi tinggi di sini, rendah di sini, tinggi dan seterusnya. Di sini nggak muncul. Kemudian di sini 0, di sini tinggi. Nah, makanya hasilnya dalam bentuk seperti ini. Menunjukkan si osilasi ini kuatnya kapan? Ketika si gelombang tadi digeser-geser. Gelombangnya kan tadi sudah digeser-geser, kemudian habis itu dicari lagi kan gelombang yang sudah didilasi dikalikan dengan si materi yang sudah didilasi di frekuensi yang lainnya. Masing-masing ini digeser-geser terhadap waktu juga. Gitu. Kemudian diingat lagi yang ini area cone of influence.
area cone of influence itu berarti yang signifikan kan. Di luar cone of influence itu tidak signifikan. Kenapa? Karena ada edge effects dari si gelombangnya. Sehingga untuk analisis kita hanya ambil yang area yang cone of influence. Nah, kemudian ini kalau kita rata-ratakan ke kanan, kita punya global si spektrum wavelet. Ini kita rata-ratakan terhadap time. Jadi kayak klimatologinya gitu. Klimatologi dari spektrum ini kita rata-ratakan, terus terlihat di periode berapa dia paling tinggi. Periode sekitar 2-4 tahun kan di sini paling tinggi. 1-2-4 tahun yang paling tinggi. Kemudian nah, kita bisa ambil, misalkan kita mau melokalisasi gitu ya, mau menganalisis yang periode tertentu saja gitu, maka kita bisa pilih di sini, ambil periode yang berapa, mana ini, 2-8 tahun. Saya lupa tempatnya di mana. Oh ini nih di sini. Ambil yang berapa tahun gitu ya, misalkan 1-sekian tahun, 2-8 tahun. Gitu. Nah ini, kita ambil untuk yang skala 2-8 tahun, kita plot untuk lihat dia kuat atau lemahnya kapan. 2-8 tahun atau 2-7 tahun itu kan, misalkan kita mau lihat ENSO gitu kan, pengaruh ENSO kuat atau lemahnya kapan, periodenya 2-8 tahun. Maka kita cek periode-periode di sini ternyata tahun 9 sekian dia tinggi, tahun sekian dia rendah gitu. Evolusinya bisa dilihat di sini. Kalau misalkan pakai data sunspot, kita juga bisa localize gitu ya untuk periode misalkan 10-12 tahun untuk lihat siklus sunspot yang 11 tahunan. Jadi kita lihat fluktuasinya itu dia kuat kapan, lemah kapan. Udah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tugasnya sama dengan yang kalian dulu kerjakan ya. Datanya curah hujan harian, nanti akan saya update beberapa tambahan untuk yang Bu Nisanya belum ditambahkan, nanti akan saya tambahkan. Curah hujannya bulanan. Kemudian, nah titik kajian ini menurut kalian gimana? Bebas atau mau ditentukan atau gimana? Tentukan yang parameter tadi, ngitung detailnya nanti harus ditentukan sampai dapat sampai dapat J-nya berapa, DJ-nya berapa, maka nanti DJ-nya tentu akan berubah kan, DJ-nya jadi 1/12. Hitung wavelet global, spektrum, analisis, dan interpretasi hasil. Terus cek variabilitas iklim apa aja yang mempengaruhi, korelasikan dengan indeks. Nah ya, yang terakhir nanti korelasikan dengan indeks iklim. Udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya saya lengkapi lagi. Kalau saya tidak ada sih, Bu. Oke, berarti ingat ya, masih ingat. Paling yang agak tricky yang menentukan itu tadi sih, yang perlu menentukan si ini apa namanya J-nya, perlu menentukan J-nya itu berapa untuk level skala. Dan semoga nanti ya bisa sedikit sambil menjelaskan ya, kenapa perlu diubah-ubah J-nya gitu ya, karena kita sesuaikan dengan panjang data. Kita nggak mungkin menganalisis periodisitas 100 tahun kalau data kita 50 tahun, kasarannya kayak gitu. Kita nggak mungkin menganalisis frekuensi dengan osilasi dengan periode 1 bulan kalau data kita tahunan. Data kita tahunan gimana kita mau menganalisis osilasi 1 bulanan gitu.
Sehingga itu perlu ditentukan dari DJ dan J-nya, kita ubah dari DJ dan J-nya. Oke, kalau tidak ada, sudah bisa kita akhiri. Ada lagi yang mau diperjelas? Nggak ada? Oke. Besok siapa yang di kelas B? Nah, ya nih, problemnya di kelas B itu, mereka belum dapat wavelet karena kan kemarin kuis itu kan, jadi mereka itu agak ketinggalan sedikit materi. Nanti saya, sebelum praktikum, setelah kelas Bu Nisa kan ngasih kelas, nanti akan saya masuk sebentar setengah jam untuk menjelaskan yang wavelet ini. Sehingga nanti semoga mereka ada bayangan itu. Bu Nisa kan menjelaskan aplikasinya kan gitu dan tugas untuk cari aplikasinya di paper. Nah, saya nanti akan masuk menjelaskan sedikit untuk teorinya sehingga nanti pas praktikum sedikit kebayang. Dulu teorinya seperti apa dulu? Apakah seperti ini atau lebih ke persamaan-persamaan gitu? Kalau teorinya ya, pas zaman kalian masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak untuk teorinya? Dulu gimana? Saya belum cek sih materi yang lama. Lebih kurangnya sama sih, Bu. Oke, berarti ya udah. Berarti kalian semoga masih ingat ya. Nanti jadi bisa menjelaskan. Jadi besok bagiannya siapa untuk wavelet di kelas B? Ya, iya. Oh, Gilang sendiri single fighter Gilang. Aduh, eh beneran Gilang sendiri. Problemnya adalah saya di Bandung.